Nah, teman-teman, pada tahun 2025 ini ada sebuah atau semacam tren di mana para influencer mereka berlomba-lomba meninggalkan atau menolak Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya, viral di media sosial ada Dr. Richard Lee, ada Bobo Santoso, ada Ruben Onsu yang masih hangat dibicarakan di media sosial, saudara. Nah, teman-teman, ada satu momen di mana Ruben Onsu setelah ia mualaf, ia mengajak Sarwenda dan anak-anaknya, lalu anak-anaknya menolak ajakan Ruben Onsu untuk pergi jalan-jalan. Ya, seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham lagi videonya yang berikut ini. Keren, Onyo keren. Dia turun duluan, mungkin nanyain ke staffnya di situ ya, masih ada tempat atau enggak, atau menunya masih ada atau enggak. Setelah memastikan, bundanya dipanggil. Istilahnya veteran sini menjalankan amanah dari Ruben Onsu ya. Jagain bunda dan kedua adik-adikmu. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang veteran. Ini di kedai masakan timur ya. Bunda Sarwenda mungkin pengen nyobain. This is too much ya, too much guys. Kasihan Ruben itu wajahnya sampai gak semangat ya, gak fokus jualan. Salah tingkah ya, ini terlalu berlebihan sih menurut saya. Dan kalian lihat video berikutnya. Ya, aku udah masukin etalase. Bisa kamu simpan itu di situ sayang. Ya, Kak, kalau ini untuk ibu hamil bagaimana Kak? Ibu hamil belum boleh sayang, tapi kalau ibu menyusui masih boleh. Ya, ibu hamil belum boleh, tapi kalau ibu menyusui masih boleh. Ambil segera ya guys, tinggal kamu cek. Padahal nggak ada yang nanya. Di sini Ruben membuat pertanyaan sendiri kemudian jawab sendiri. Kasihan tahu. Animator Retinoset itu expired date-nya kapan Kak? Aku sudah cantumkan juga expired date ya dari Animator Retinoset-nya. Ini dia. Ya, kamu cek nih sudah ada sertifikasi halal dan sudah BPOM guys ya. Padahal komentarnya nggak ada yang bertanya gitu ya, tapi ya profesional dari Ruben Onsu ya. Kalian lihat, padahal nggak ada yang nanya. Guys, please stop. Kasihan Ruben Onsu. Biarkan Ruben Onsu dengan pilihan hatinya. Cukup didoakan saja ya. Kemudian kemarin waktu Sarwenda dan keluarganya baru pulang dari Bali, baru mendarat, tiba-tiba ada awak media datang kemudian interview. Awalnya pertanyaan seputar liburan
dari Sarwendah dan keluarganya. Tiba-tiba ada pertanyaan dari wartawan yang membuat Sarwendah ini merasa tidak nyaman, yaitu meminta pendapat dari Sarwendah tentang Ruben Onsu yang pindah agama. Padahal di situ ada anak-anaknya Sarwendah. Kalau Bertrand, it's okay, sudah dewasa, remaja menuju dewasa. Tapi kan di situ ada Tania, wartawannya nggak tahu tempat gitu ya, langsung bikin pertanyaan seperti itu. Akhirnya Sarwendah sampai nutup telinga Cici Thalia kalau tidak salah, biar Cici Thalia ini tidak mendengar pertanyaan yang berhubungan dengan ayahnya yang mualaf. Sampai ditutup gitu loh telinganya. Wartawan diajarin etika dalam bertanya nggak sih? Heran sama wartawan, pertanyaan sensitif kayak gitu malah ditanyakan. Caption dan sound yang dipakai Bertrand di postingan terbarunya, jadi ini ya definisi yang kata Ruben untuk Onyo. Onyo, jaga bunda, Thalia Tania, cintai mereka seperti ayah mencintai mereka. Dan kalian lihat sekarang, Bertrand begitu menjaga bundanya dan kedua adik-adiknya. Di video pertama tadi kalian sudah melihat soal perlakuan dari seorang Bertrand. Membiarkan bundanya di mobil dulu, tunggu dulu, biar Onyo carikan tempat, biar Onyo tanyakan menunya masih ada atau tidak. Setelah dipastikan, barulah bundanya dipanggil. Berarti di sini kan Bertrand menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya sebagai seorang anak pertama di keluarga Bunsar family untuk menjaga Sarwendah, Thalia Putri Onsu dan juga Tania Putri Onsu. Nah, berikutnya ada story yang dibagikan oleh Ruben Onsu. Screenshot video call antara Ruben Onsu dan ketiga anak-anaknya. Dan di situ ada kalimat yang menarik perhatian netizen dan akhirnya ada sebuah VT yang membuat narasi bahwa Tania Putri Onsu menolak secara halus ajakan dari Ruben Onsu untuk hangout bersama seperti kebiasaan-kebiasaan yang sering mereka lakukan di akhir pekan. Ayah, besok kita jangan jalan dulu ya karena Nia lagi pegel. Itu tulisan dari Ruben Onsu. Ayah, besok jangan diajak jalan-jalan dulu ya karena Nia lagi pegel habis liburan dari Bali. Waktu di Bali kan pasti mereka banyak acara, kesana kesini, nasi Tania ini pegel dan meminta kepada Ruben Onsu yaitu ayahnya, besok jangan ngajakin Nia dulu jalan-jalan ya karena Nia masih pegel. Pulang dari Bali video call sama ayah, Nia bilang besok jangan jalan dulu ya ayah, Nia pegel. Dan kita lihat di sini komentarnya, Nia menolak secara halus. Padahal hari ini mereka bertiga jalan-jalan ke rumah Ella sepupunya. Ada komentar, sepertinya Tania ini menolak secara halus ajakan dari ayahnya. Buktinya sehari setelah pulang dari Bali, mereka bertiga yaitu Bertrand, Thalia dan Tania malah pergi ke rumahnya Baby Ella. Iya, nggak usah jalan ya Nia, ngapain, mending jalan berempat aja ke mall, biar yang di sana bagian lihat-lihat saja. Nggak boleh gitu dong. Bagaimanapun juga itu ayahnya, ayah kandung dari mereka ini ya. Tidak ada alasan untuk memisahkan mereka. Selain ke rumah Baby Ella, ternyata Thalia dan Tania keluar hangout bersama Uncle Joe. Iris tuh sejenis Dubai coklat gitu loh, lagi tren. Banyak. Yang dokter Judas juga ada. Canda. Bagaimana cara untuk menurunkan harganya? Apa passwordnya guys? Judas. Yang banyak di sini. Passwordnya apa guys? Ketik yang banyak di sini. Cus. Ini ada tanggal Judas di sini. Ki, tolong bukain dong. Kakak lu si Yudas mana nggak tahu. Orang juga beda rumah, gila ya. Lu akun dia deh kata gua. Kalau mau nyari, tapi kalau mau komennya nggak dimatiin di sini juga nggak apa-apa bro. Cari Yudas nggak bisa lagi. Gimana ya bu? Ibu bisa paling bisanya kalau mau olahraga nih, lari dari agama, lari dari masalah, tapi nggak bisa. Mau turun lagi. Tahu dong kalau mau turun lagi. Harganya tidak menerima keping ya. Mau keping perak,
Pas kepang keping enggak terima. Coba penukaran pengkhianatan anjay. Kalau ibu belanja di sini nggak terima kepang keping, terimanya uang. Iya bu, fulus, money, apa lagi bilangnya? Sarangyo. Ya, yang mau harga diskon lagi ketik Yudas, ketik Yudas, Yudas. Tapi kalau daging Yudasnya nggak kebanyakan. Kalau udah diisi sama daging Yudas 2 kilo, 3 kilo, paling airnya 2 liter. Ya bu ya. Mau masak sop buntut, sop iga, boleh. Sop buntut, sop iga, bisa. Iga siapa? Iga Yudas. Ya boleh. Ibu kira-kira mau ngungkep siapa? Ngungkep Yudas, bumbu kuning, boleh. Ya bisa. Sebelum nanti digoreng-garing, goreng crispy. Yudas itu sejenis Dubai coklat gitu loh, lagi tren. Banyak. Yang dokter Yudas juga ada. Canda. Bisa terima chat, kamu bisa terima telepon, kamu bisa yang nggak bisa balas chat. Apalagi balas chat Yudas, canda. Takutnya kalau mau pakai foto selfie, nanti pakai foto Yudas ibu taruh awas awan bonteng. Apalagi balas chat Yudas, canda. Takutnya kalau mau pakai foto selfie, nanti pakai foto Yudas ibu taruh awas awan bonteng. Gue juga nggak dibagi 30 kepingnya sama Yudas, mana bro? Hati-hati om, ntar dijual juga. Lu ambil dulu dah, kata gue canda. Ganti wallpaper Yudas, jangan dong. Masih pakai wallpaper Yudas. Ntar ibu pakai wallpaper Yudas, ibu yang pada digade loh. Biarkan dia anak-anak bermain bu. Biar gedenya pada nggak jadi Yudas, ya nggak? Ntar ibu udah gedein sampai gede lupa ingatan, ntar ibu digade ya sama 30 keping emas. Yudas, ketik Yudas. Harga ambil ketik Yudas. Harganya di bawah 150.000. Oke? Ya, pegangan hidup. Biar jangan kayak Yudas nggak punya pegangan hidup. Yang ini kamu bocor, apalagi anti pengkhianatan. Oh, pakainya yang ini. Ya. Iya betul. Anti pengkhianatan bisa pakai ini sayang. Ini kamu bisa pegang di sini biar kalau misalkan lagi pegangan hidup nggak ada, biar nggak bingung, ibu pegang di sini. Ada pegangannya. Biar nggak bingung. Ibu mau panggang apa? Mau bikin martabak topping Yudas boleh. Coklat Dubai pasti gigit isinya Yudas ngegigit balik juga nggak apa-apa. Anti karat, anti pengkhianatan, oh nggak bisa. Tidak menerima barter. Keping-keping nggak ada. Katakan apa? Yudas. Katakan apa? Judas. Keras banget sih. Siapa yang nutup Yudas nih kayaknya? Bukan gue ya Yudas ya, gila ya. Tapi gue nggak memacet kok di sini. Yudas udah dijual kan? Yudas itu buat kamu nggak pakai berantem. Nggak dijual bro. Terkait dengan mualafnya Ruben Onsu, ada Bogo Santoso, ada juga Dr. Richard, mereka meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Perlu dipahami bahwa orang Kristen yang sejati, orang yang sudah betul-betul mengalami Yesus Kristus, tidak mungkin ia meninggalkan Yesus Kristus, tidak mungkin ia menyangkal Yesus Kristus, tidak mungkin ia menolak Yesus Kristus dalam hidupnya. Ya. Nah teman-teman, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9-11, Demas dan Paulus ini sama-sama melayani Tuhan. Tetapi pada akhirnya Demas meninggalkan Paulus, sebab bukan karena hubungan antara Paulus dengan Demas atau dengan kata lain tidak ada kecocokan, bukan. Tetapi Demas tidak pernah melihat kuasa Tuhan. Karena dalam pelayanan Paulus banyak terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Di dalam ayat 10 dijelaskan bahwa penyebab Demas meninggalkan Paulus adalah ia lebih mengasihi atau mencintai dunia ini. Di sini dua orang yang sama-sama pelayan Tuhan. Tetapi perbedaan Paulus dengan Demas adalah Demas lebih mencintai duniawi. Demas lebih menyayangi duniawi daripada mengasihi Yesus. Sehingga Demas ini meninggalkan pelayanan, meninggalkan Paulus dalam pelayanan saudara. Mengapa? Karena Demas lebih memilih mencintai duniawi. Dengan kata lain, Demas tidak menahan godaan-godaan dunia
masa kini. Ya, sebelumnya Demas adalah seorang pengerja yang baik, mempunyai hubungan yang baik. Tetapi apa yang menyebabkan Demas tidak setia pada pelayanan? Yaitu dia mencintai duniawi. Nah teman-teman, jika seseorang mengasihi Tuhan, maka harus benar-benar mengasihi Yesus Kristus dengan segenap hatinya. Tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh meninggalkan Yesus Kristus. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 di sana berkata bahwa setiap orang yang mengasihi dunia beserta dengan isinya, maka kasih Allah tidak ada di dalam orang itu. Karena Allah tidak mau diduakan, saudara. Ya, sangat tragis jika seseorang yang disebut Kristen tetapi mencari kesembuhan, dukun, menolak kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, pengobatan-pengobatan alternatif dan lain-lain, mencari hal-hal duniawi, maka sangat disayangkan mereka sedang menyangkal Yesus dalam praktik hidup mereka. Nah teman-teman, mengasihi dunia ada beberapa bagian. Yang pertama, keinginan mata. Pemazmur berkata bahwa mata tidak pernah puas. Itu yang pertama, keinginan mata. Yang kedua, keinginan daging. Keinginan daging berkaitan erat dengan nafsu. Ketiga, keangkuhan hidup. Allah sangat benci dengan orang yang sombong. Lucifer adalah malaikat yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Lucifer adalah seorang penyembah yang sangat terbaik di surga. Ya. Tetapi apa yang membuat Lucifer dibuang oleh Tuhan ke dalam dunia ini? Karena kesombongan. Kesombongan itulah sebabnya Allah mengutuk dan menjatuhkan dia dalam dunia ini. Ya. Ketiga hal-hal di atas menyebabkan Demas meninggalkan Paulus. Dalam kitab Perjanjian Lama kita memperhatikan akan bahayanya meninggalkan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 4. Tanda orang yang telah meninggalkan Tuhan adalah menista atau mengejek Tuhan. Ada orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus tetapi perbuatannya menista Tuhan. Orang Kristen percaya kepada Tuhan tetapi memanggil dukun-dukun dan menyembuhkan penyakit yang terhadap dukun-dukun. Perbuatan ini telah menista Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 2 ayat 13. Meninggalkan Tuhan berarti meninggalkan sumber air yang hidup. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Setiap orang yang meninggalkan Tuhan akan mati secara rohani. Sehebat-hebatnya manusia, tetapi tanpa memiliki Kristus, semuanya adalah sia-sia. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. Daud menasihatkan kepada Salomo bahwa harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Allah tahu setiap niat dan cita-cita umatnya. Masa depan generasi muda terjamin bila mencari Tuhan dengan ikhlas. Tetapi jika untuk cita-cita membelakangi Tuhan, maka Tuhan akan membuang dia selama-lamanya. Nah, Allah terkadang mengizinkan suatu permasalahan menimpa hidup kita dengan tujuan supaya kita mencari Dia. Dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 dan 2. Bila mana kita mencari Tuhan, kita ditemui. Tetapi bila mana kita meninggalkan Tuhan, kita akan ditinggalkan. Orang yang meninggalkan rumah Bapa, hidupnya akan merana, tidak menentu. Dalam Lukas pasal 15 ayat 12 sampai 33 menjelaskan akan seorang anak yang meninggalkan rumah Bapa yang hanya keinginan nafsunya. Akhirnya melarti hidupnya sehingga sampai akhirnya ia menjadi seorang pelayan babi. Tetapi saat dia mengingat rumah Bapa dan berbalik kepada bapaknya, dia disambut dengan sukacita. Demikian juga dengan orang yang telah meninggalkan Tuhan. Berbaliklah dan berpalinglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa akan menerima kamu apa adanya. Kepada para mualaf yang meninggalkan Tuhan Yesus, ada Bobo Santoso, ada Richard Lee, ada Ruben Os. Kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menantikan saudara, dan Dia telah sabar menanti kedatangan Anda untuk kembali kepadanya. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman boleh berkomentar di kolom komentar, dan komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.